Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah Masjid Al-Manar, pimpinan cabang Muhammadiyah Parahan yang telah hormati, ingkang sepindah puji syukur penyembah Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika sampun kathah maring nikmat dumateng kita. Alhamdulillah kita dimudahkan, diringankan tadi menunaikan sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita diberikan istiqomah insyaallah di dalam menghidupkan majelis ilmu yang Allah tentu memuliakan majelis ilmu menika, dan insyaallah kita dipelihara, dirawat, diberikan kekuatan untuk terus menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimakan keluarga, para sahabat, dan insyaallah umatnya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang Allah hormati, alhamdulillah enjang menika saged sowan untuk bersama-sama mengkaji ngaos untuk menghidupkan juga bulan Ramadan, dan kita bersyukur ibu dan bapak kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mangke di Gersani mungkin dulu ada saudara kita, sahabat kita, atau teman kita yang pagi ini tidak bisa bersama-sama kita di majelis menika karena Allah sudah memanggil kembali. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan tetap dan dipertemukan dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, Syahrul Mubarak. Kita juga sebut sebagai Syahrul Quran, bulan kita untuk tilawah Al-Quran. Kita sebut juga dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan bagi umat Islam. Dan kita juga sebut bulan ini dengan bulan yang penuh ampunan. Dan alhamdulillah tadi disampaikan sudah mulai iktikaf tadi malam ke-21, dan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah di dalam rangka menghidupkan dengan iktikaf di Masjid Al-Manar ini. Ibu bapak, adik-adik yang rahimakumullah, pagi ini monggo kita sareng-sareng untuk bagaimana melihat puasa itu sebagai sarana tazkiyatun nafs. Walaupun sebenarnya banyak sarana-sarana yang lain. Di dalam beberapa literatur itu ada berbagai sarana untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Bisa melalui muhasabah. Muhasabah itu artinya mengoreksi diri sendiri. Kemudian juga bisa melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui doa-doa yang kita panjatkan, bisa melalui zikir, dan banyak sarana-sarana yang memang
disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan tasfiyatun nafs, pensucian jiwa di dalam diri manusia. Jamaah sekalian, kalau kita lihat pengertiannya, berarti tasfiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa. Tidak hanya membersihkan, tetapi juga memperbaiki. Sasamunipun dibersihkan, lajeng ada memperbaiki dan menumbuhkan. Dan tidak hanya menumbuhkan, tetapi juga mengembangkan potensi-potensi yang hanif. Jadi Al-Quran menyebut Ibrahim alaihissalam itu punya potensi yang hanif, potensi yang positif. Dan kita, Bapak Ibu, semuanya juga oleh Allah diberikan potensi yang hanif tadi sebenarnya, potensi yang baik, potensi yang positif. Maka karena kita oleh Allah diberikan potensi yang baik, potensi yang positif, maka kita harus berusaha, berupaya, berikhtiar untuk membersihkannya, memperbaikinya, menumbuhkannya, dan mengembangkannya. Jadi kalau menumbuhkan itu berarti ibarat menikah. Kalau itu benih, ya terus nanti dia akan tumbuh. Dan tidak hanya tumbuh, tetapi juga harus berkembang. Jadi potensi itu tidak hanya tumbuh, tetapi juga harus berkembang. Maka ini kita memahaminya, Ibu dan Bapak, jemaah sekalian, adik-adik, itu bagian di dalam metode untuk bagaimana kita bisa membersihkannya, bagaimana kita bisa kemudian memperbaikinya, menumbuhkannya, dan mengembangkannya. Terus kita sudah tahu pengertosan tentang tasfiyatun nafs. Nah, lalu coba kita lihat, Ibu dan Bapak, jemaah sekalian, ada potensi manusia, ada dimensi manusia yang memang bisa paling tidak secara garis besar itu dibagi dalam dua dimensi. Yang pertama tentu adalah dimensi fisik. Fisik itu artinya kita secara fisik memang oleh Allah dimuliakan. Bapak Ibu, kalau kita sampun hafal nih surat Atin itu. Dalam surat Atin ayat yang keempat, tetapi sebelum sampai surat Atin ayat yang keempat, ayat 1 sampai 3 itu Allah bersumpah dengan beberapa nama. Untuk ayat yang sepindah, watini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ibu pernah dahar buah tin? Sampun ya. Jadi bentuknya bulat-bulat kecil gitu ya, seperti anggur yang berwarna hijau, atau kalau ada mungkin variasi yang lain, tetapi itu bisa kita konsumsi. Buah zaitun dan buah zaitun ya, kalau kita naik zaitun asli ya. Sekarang bisa kita mendapatkan di banyak tempat. Lalu pada ayat yang kedua, waktu di sini demi bukit Sinai. Ini sangat bersejarah, Ibu dan Bapak. Tempat di mana Nabi Musa itu langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wahadal baladil amin, dan tempat yang mulia di Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah bersumpah dengan beberapa nama dan beberapa tempat tadi, maka pada ayat yang sekarang menapa? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini konsep Al-Quran,
konsep Al-Quran. Nah, secara fisik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita oleh Allah memang dikonstruksi, diciptakan dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau nanti kita lihat mulai dari perkembangannya, Bapak Ibu, makanya kalau membuka surat Al-Mu'minun itu, surat yang ke-23, mulai ayat 12 sampai ayat 14, itu Allah memberikan sebuah konsep penciptaan manusia di dalam kandungan, ketika kita masih dikandung oleh ibu kita itu. Dan itu sangat luar biasa. Konsep itu lalu bisa mematahkan atau menolak atau kemudian tidak membenarkan teori-teori barat ya, yang antara lain kalau ada teori evolusi ya, yang karena ada satu teori yang makhluk hidup itu mengalami evolusi, perkembangan dari yang sederhana menjadi yang lebih sempurna. Tapi dalam konsep Al-Quran, makanya kalau dibaca secara lengkap, di sana dijelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi sebenarnya kami Allah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi kalau kita tadi makan sahur ya, Bapak Ibu, kita ada nasi, ada sayuran, ada buah-buahan gitu. Itu kan dia mengambil saripatinya dari dalam tanah melalui proses fotosintesis. Jadi dia mengambil air, mengambil garam mineral gitu, terus diserap oleh akar, terjadilah fotosintesis dan akhirnya jadi amilum atau karbohidrat yang kita konsumsi. Itu substansi atau bahan dasar saripati yang berasal dari tanah itu kemudian menjadi sperma kalau pada bapak, kemudian kalau ibu menjadi ovum atau sel telur. Lalu ovum dan sel telur itu dipersatukan menjadi zigot. Zigot itu kemudian nanti akan berkembang di dinding rahim setelah mengalami implantasi. Implantasi itu menempel. Dan Al-Quran menjelaskan setelah nanti terjadi zigot, kemudian kami jadikan dia segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu di ayat yang ke-14 fi ahsanu khaliqin. Kemudian kami ciptakan atau kami jadikan dia sebagai makhluk yang sempurna bentuknya atau yang disempurnakan oleh Allah dalam bentuk yang seperti kita ini. Maka jamaah sekalian, teori ini, teori Al-Quran ini, kalau dalam IPA atau dalam biologi namanya embriologi, ilmu yang mempelajari tahap-tahap perkembangan janin dari 0 bulan sampai kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Nah, maka oleh karena itu teori ini sekaligus membantah tadi teori evolusi ada tahap-tahap perkembangan makhluk hidup, ya ada berbagai tahapan. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sejak awal diciptakan dari Adam sampai sekarang itu sudah dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, tetapi di dalam ayat yang kelima itu kan Allah juga mengingatkan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu bisa menjadi summa rodatnahu asfala safil. Jadi manusia yang oleh Allah disebut fi ahsani taqwim itu bisa jadi satu waktu atau satu situasi tertentu menjadi ditempatkan di tempat yang serendah
rendah. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Nah, dari konsep ini kalau Ibu Bapak sepindah malih, ada sebuah pengetahuan kita bila manusia itu memang oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka di dalam Al-Quran istilah manusia itu ada yang disebut dengan anas, ada yang disebut dengan al-insan, ada yang disebut dengan bani Adam. Itu nanti adalah tahapan-tahapan di dalam potensi manusia. Yang paling dimuliakan oleh Allah dengan sebutan dengan istilah bani Adam itu, dan itu adalah sebuah potensi manusia yang memang bisa mengembangkan berbagai dimensi, tidak hanya dimensi fisik tetapi juga dimensi rohaninya. Maka tidak malah kita punya dimensi fisik jasad, kita punya potensi akal, lanjut kita juga punya potensi jiwa atau roh itu. Nah, ini yang nanti harus dikembangkan. Maka injang menika kita hanya fokus di dalam tasfiyatun nafs, itu artinya memang fokus di dalam jiwa. Kalau dalam psikologi ya nafs itu kita terjemahkan sebagai jiwa itu. Nah, bagaimana kemudian Ibu dan Bapak jemaah sekalian kita memahami potensi jiwa kita itu? Okay. Di dalam Al-Quran surat As-Sam yang kita hafal nih ayatnya, sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah sudah memberikan pengetahuan di mata kita bila Allah menciptakan jiwa dan penyempurnaan ciptaannya itu. Dan di dalam jiwa kita itu ada dua potensi, dua kekuatan. Menapa menika? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur. Ini siapapun itu bisa punya jalan fujur itu, jalan ketidakbaikan. Tetapi Allah kemudian juga mengilhamkan kepada jiwa itu yakni potensi wa taqwa, potensi ketakwaan. Maka dalam hal ini jamaah sekalian kita kemudian diberikan sebuah peringatan oleh Allah, qad aflaha man zakaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, ini juga ada kata al-falah. Al-falah itu artinya apa Bapak Ibu? Mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan. Jadi di sini ada qad aflaha man zakaha. Dari pagi kalau kita mendengar adzan itu kan setiap waktu paling tidak 5 kali kita diseru oleh Allah melalui muadzin hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, mari kita meraih kesuksesan, mari kita menggapai keberuntungan, kebahagiaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Quran ada beberapa kata al-falah itu digunakan. Wonten surat Al-Mu'minun yang tadi sudah saya singgung, di surat yang ke-23 mulai ayat yang pertama itu qad aflahal mu'minun. Kalau di sini pakai kata aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang mukmin. Dan mulai ayat 2 sampai ayat yang 11 itu Allah memberikan kriteria siapa-siapa orang mukmin yang beruntung itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ada yang ketiga, alladzina hum anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan baik perkataan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Nanti kalau ditafsirkan agak panjang. Jadi ada perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau mubazir. Nah, yang ketiga, alladzina hum lizakati fa'ilun. Jamaah sekalian, kalau di dalam Al-Quran Allah memberikan beberapa istilah. Kalau di dalam ayat yang keempat surah Al-Mu'min itu, kata-kata zakat itu disebut dengan kata fa'ilun. Fa'ala itu artinya habit. Habit itu artinya kebiasaan. Jadi ada orang yang biasa untuk zakat, biasa untuk infak, biasa untuk sedekah dan lain-lain, itu dengan kalimat fa'ala tadi. Maka dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang sukses itu adalah apa? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan seterusnya, makanya dibuka yang di rumah. Kriteria orang-orang yang sukses itu mengacu kepada surat Al-Mu'minun, nilai ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Itu ada beberapa karakter yang oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kata Allah, kita harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, mengapa mereka penting, Ibu dan Bapak, jamaah sekalian? Jadi ada kalanya orang yang sudah dimuliakan oleh Allah itu lalu mengotori jiwanya dan melakukan perbuatan atau tindakan atau kelakuan yang kemudian jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka dia kemudian menurun derajatnya, ya. Dan karena apa? Ya karena tidak bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dan ada termasuk waqad khaba man dasara. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang melanggar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari ayat ini kita kemudian menyadari bahwa ada dua potensi yang selalu bertentangan. Kalau ini bisa sebutkan, dalam surat As-Sam itu berarti ada potensi yang kemudian memang batil, potensi yang al-fujur tadi, ya. Batil artinya dia memang bisa tumbuh pada setiap orang, setiap manusia. Dan yang kedua ya tentu ada potensi yang hak, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, monggo jangan lupa Bapak Ibu untuk kita lanjutkan melalui wonten ilmu manajemen menika wonten nyuwun pangapunten ada yang disebut dengan analisis SWOT. Nanti kita gitu. Pernah ya? SWOT itu dari singkatan. Ada strength ini artinya kekuatan. Ada weakness itu artinya kelemahan. Ada yang namanya opportunity artinya peluang atau kesempatan. Dan yang terakhir nanti ada tips, ada tantangannya apa. Nah, jadi nanti kita lihat coba paling tidak 3 dulu ya, atau 3 komponen itu. Mulai dari yang pertama, kekuatan diri kita sebagai manusia atau strength. Jadi ada kekuatan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi kita oleh Allah memang diberikan menopo falhamaha fujuraha wa taqwa. Berarti kita punya potensi
untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak, adik-adik jamaah sekalian, kalau kita memulai kajian itu dari kandungan, ya, jadi ketika janin berada di dalam kandungan itu kan Allah kemudian mengambil persaksian. Waktu surat Al-A'raf ayat 172 itu saya penggal ayatnya dengan persaksian alastu birabbikum qalu bala syahid. Apakah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Benar, aku mengakui bahwa Engkau Tuhan kamu. Nah, teori ini Bapak Ibu dalam Al-Quran ini sekaligus membantah teori, kalau dalam ilmu pendidikan ada namanya teori tabula rasa yang dikembangkan oleh John Locke dulu. John Locke itu membuat sebuah teori bahwa manusia itu sejak dalam kandungan atau sejak lahir itu tidak diberikan potensi ketauhidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu Al-Quran memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa manusia itu sejak dalam kandungan sudah diberikan potensi robbaniyah. Mengapa? Ya karena sudah ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah yang perlu dipahami dan dimengerti. Teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang Barat, ya, menurut dalam pandangannya yang tadi saya sebut dengan teori evolusi. Sekarang kita berbicara teori tabula rasa, ya, teori perkembangan jiwa pada anak-anak itu sudah sekaligus dibantah oleh Al-Quran bahwa semua manusia itu di dalam kandungan ibunya masing-masing sudah ditiupkan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pendidikannya buat ibu-ibu, bapak-bapak. Sebenarnya pendidikan anak itu bisa sudah dimulai ketika anak atau janin dalam kandungan. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang hamil kemudian biasa memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau biasa tilawah, maka insya Allah itu kemudian juga bisa berdampak kepada perkembangan janin itu sendiri. Janin itu karena itu tadi kebiasaan-kebiasaan baik, tidak hanya konsumsi makanan, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan baik dengan tadi pendidikan dalam kandungan itu. Kalau Bapak itu membaca bukunya Nasih Purwan itu ada pendidikan anak mulai dari kandungan, dan perilaku atau perbuatan atau sikap-sikap yang dilakukan oleh ibu dalam saat atau pada saat anak itu dalam kandungan itu bisa kemudian berdampak di dalam pertumbuhan janin. Kalau dalam teori biasanya ini 4 bulan Allah meniupkan roh. Kalau dalam tradisi masyarakat kita ada yang kemudian ngapati, ya, karena keyakinan ini sebenarnya, keyakinan ini supaya memperingatkan pada saat itu Allah sudah meniupkan roh tadi. Dalam persaksian ini alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, ini potensi kekuatan yang positif yang dimiliki oleh manusia siapa saja. Maka di dalam hadis dikatakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka dalam konsep Islam tidak ada dosa turunan itu, teman-teman. Tidak ada dosa turunan karena setiap anak itu dia lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Maka kita kalau menyaksikan ada orang tua yang tega membuang bayinya atau menelantarkannya dan lain-lain,
memberikan sebuah informasi pengetahuan bahwa dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menjaga atau merawat potensi yang fitrah itu melalui pendidikan di keluarga. Kalau dalam ilmu sosial Bapak Ibu, memang anak itu akan beragama menurut lingkungan keluarganya pada awalnya, lingkungan keluarganya. Maka kan orang tua itu yang juga berpengaruh bagaimana mengubah potensi yang fitrah tadi, kemudian ketika lahir ya nanti akan juga sangat ditentukan antara lain faktor dari orang tuanya. Nah ini juga penting untuk dipahami dalam faktor-faktor yang kemudian menumbuhkan potensi keagamaan. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, secara ringkas bahwa kita oleh Allah diberikan tadi potensi yang positif, potensi yang takwa. Hingga nomor kali, Ibu Bapak, adik-adik jamaah sekalian, kita juga harus muhasabah, harus muhasabah introspeksi diri atau waspada ya. Bahwa kendati pun kita diberikan kekuatan tadi dengan potensi ketakwaan itu, tapi kita juga diberikan kelemahan. Diberikan potensi yang kemudian bisa menjauhkan kita dari potensi yang baik tadi. Nah, saya ambil hanya beberapa saja nih. Kita ambil beberapa saja. Antara lain yang pertama adalah peringatan Allah di dalam surat At-Tahassun. Bapak Ibu kalau kita sampun asring ya, membaca atau mendengar ayat-ayat dimulai ayat yang pertama itu Al-Hakumut. Ini bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat ini populer Bapak Ibu sekarang di pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu saya mengikuti pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah di UMY di Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 2 sampai 4 Maret 2025 kemarin. Ayat ini berulang-ulang disampaikan dalam rangka menjelaskan konsep wasatiyah. Kan sekarang judul pengajian di Bahasa Ikatan Muhammad itu adalah pengembangan wasatiyah Islam berkemajuan. Nah, ketika membahas Islam wasatiyah itu, Islam yang tengahan, Islam yang seimbang itu, maka kemudian juga berhati-hati dalam kecenderungan manusia atau orang dalam rangka untuk punya kecenderungan juga untuk berlomba-lomba. Dalam hal apa? Memang kata berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan. Ada yang melakukan riswah besok menyogok hanya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Riswah itu artinya memberikan sesuatu, apakah itu uang atau barang, untuk mendapatkan sesuatu. Itu kan bisa ya. Itu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang itu untuk melakukan suap menyuap atau riswah itu. Ada yang bisa melakukan cara-cara yang lain dalam rangka untuk mendapatkan harta. Banyak cara yang mungkin bisa dilakukan, kedudukan, jabatan, pangkat dan lain-lain, yang kemudian mengabaikan cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berikan sebuah kisah Bapak Ibu, yang kisah ini juga populer. Di dalam kisah itu ada satu waktu Rasulullah menjelaskan tentang khamr minuman keras ya, minuman keras. Kemudian pada waktu itu ada Arab Badui yang menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu pedagang khamr, jojolane
minuman keras loh yang dijual itu. Miras ya. Minuman keras. Kalau sekarang tidak ada minuman keras, bisa narkoba, bisa macam-macam yang diharamkan oleh Allah itu. Nah, kata Arab Badui itu hasil dari minuman keras itu dia bisa kaya raya. Dodolane minuman keras jadi sugih. Nah, bisa kan? Jadi yang diperdagangkan itu adalah barang yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Badui itu, ya saya berdagang itu jadi kaya, apakah kekayaanku itu lalu bisa meningkatkan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, ini jawaban Rasulullah terhadap orang Arab Badui tadi ya. Karena berdagang minuman keras menjadi kaya, tetapi kekayaan itu apakah bisa kemudian juga meningkatkan ketundukan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah? Maka Allah menerima yang baik-baik saja. Maka jawaban Rasulullah ini, jamaah sekalian, itu dibenarkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, surat yang nomor gansal, ayatnya 100. Ini saya tuliskan di slide ini. Qul la yastawil khabithu wa thayyib walau a'jabaka kasrul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ini adalah jawaban Allah menegaskan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Arab Badui. Apa kata Allah dalam ayat ini? Katakanlah Muhammad, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik itu. Walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kamu pada Allah ya orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bisa dalam bentuk keberkahan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya tambahnya keberkahan. Barokah, berkah ini sami ya. Nah, di Jawa lalu jadi berkah. Barokah, berkah itu dalam rangka ziyadatul khair itu artinya kebaikannya menjadi bertambah, mendapat keberkahan dari rezeki yang didapatkan. Maka Al-Quran menegaskan jawaban Rasulullah itu bahwa katakan Muhammad kepada kita untuk semuanya bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Jadi Allah mendahulukan yang buruk itu tadi, mendahulukan yang tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walaupun sifat-sifat manusiawi itu kadang-kadang senengannya sing okeh gitu. Nah iso entuk sing okeh. Caranya mengkondisi. Caranya itu kalau Al-Quran menjelaskan, ya harus diperhatikan caranya. Cara mendapatkan hasilnya itu bagaimana? Nah ini adalah satu peringatan bahwa bisa jadi manusia yang berlomba-lomba dalam mendapatkan harta, berlomba-lomba dalam mendapatkan kedudukan, berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan, dan lain-lain itu melakukannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dengan riswah. Apa bisa terjadi Bapak Ibu? Bisa. Karena memang ada potensi manusia itu untuk berlomba-lomba telah melalaikan kamu. Nanti kalau dibaca sampai ayat terakhir luar biasa itu isinya, untuk sampai Allah menegaskan sampai kamu kalian kubur. Nanti ada orang yang masih berlomba-lomba. Dalam kajian Islam Masyatiah itu ada budaya yang namanya budaya hedonisme, ada budaya materialisme, ada budaya konsumtivisme. Jadi budaya-budaya yang kemudian menghargai kesuksesan,
menghargai keberhasilan, menghargai kemuliaan itu dari pencapaian secara materi. Padahal konsep Al-Quran kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian guys, pada menit Lebaran atau Idul Fitri ini, jadi orang dikatakan sukses di tempat lain atau di rantau itu, mulai bawa mobil, plat B. Wah, itu berarti sukses. Plat B. Ada yang direwangi rental, kemudian sediaan mobil, atau mungkin dia dipandang menjadi orang sukses. Ada loh itu kadang-kadang orang yang mudah-mudahan karena untuk memudahkan perjalanan saja ya, mudah-mudahan ya, tidak ingin pamer, tidak ingin dikatakan sukses, tidak ingin dikatakan berhasil, gitu ya. Kadang-kadang menutup dirinya dengan berbagai cara. Itu bisa terjadi. Jadi karena ada hedonisme, budaya yang mengukur keberhasilan, kesuksesan itu dari pencapaian secara materi. Jadi kita tidak boleh terpengaruh, itu artinya harus seimbang. Jadi wasatiyah dalam Islam itu adalah seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sama dengan doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu juga tawasun, sikap yang seimbang antara meraih kebahagiaan di dunia dan juga meraih kebahagiaan di akhirat. Harus seimbang ya. Ya kita disarankan menjadi ya bisa mencapai kebahagiaan di dunia, tetapi jangan mengabaikan atau lalai dengan kebahagiaan di akhirat. Nah, menikah yang pertama, jadi ada orang yang bisa jadi itu berlomba-lomba dalam meraih sesuatu dengan mengabaikan cara-cara yang benar. Ini tunggu saja. Nah, sebentar. Oh, nah. Kalau seperti ini, yang kedua bersifat keluh kesah dan kikir. Jika waktu surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22, innal insana khuliqan halu'a. Sehingga manusia diciptakan itu suka mengeluh. Idza masyarul syarru jasua, ketika dia diberikan apa? Syarru itu artinya ketidakbaikan, kesusahan. Jadi ngertinya nek ujian itu hanya syar, syar itu artinya ketidakbaikan, ketidaksenangan, atau ketidaknyamanan dalam situasi tertentu. Itu kalau dia diberikan situasi itu, maka kemudian dia suka mengeluh, sambat, lagi mepe, nggak usah mepe pari, udan, bangun, dia nggak sadar bahwa itu sedang mengeluh, menyalahkan hujan yang oleh Allah sudah ciptakan. Kan kadang-kadang tidak terasa. Bahkan kalau dalam media sosial itu ada orang yang melempar-lempar dagangannya yang di suatu pasar malam itu karena itu protes hujan terus menerus itu sampai dagangannya nggak laku gitu. Dia mengeluh. Jadi kalau diberikan kondisi yang yang tidak senang atau kondisi yang tidak mengenakan, itu dia berkeluh kesah. Tapi kalau wahida masyarakat khairu jasu manu'a, kalau dia diberikan kebaikan atau kelebihan harta, dia menjadi kikir, eman-eman, takil, kikir, medit, pokoknya kelompok inilah. Tapi Allah memberikan, nanti kalau Bapak Ibu nanti baca mulai ayat yang 22, 23, 24 dan seterusnya itu, illa musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka insya Allah dengan kita menjaga sholat, tadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un,
kita insya Allah terjaga dari sikap yang berkeluh kesah. Tapi ini bisa jadi potensi ya, potensi bahwa manusia dengan berkeluh kesah. Nah, yang ketiga, ini mudah-mudahan cukup, lo tambah 5 menit ya, tadi cepat tadi. Ada potensi bahimiyah dan syabungiyah. Potensi manusia itu bisa seperti binatang ternak dan binatang buas. Di surat Al-A'raf 179, walaqad dara'nal jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kami jadikan kebanyakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana kata Al-Quran adalah ketika dia mempunyai hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ketika dia diberikan mata tetapi matanya tidak dipergunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ketika dia mempunyai telinga tapi telinganya itu tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan bisa lebih rendah lagi dari binatang ternak. Nah ini bisa, ini potensi manusia kadang-kadang bisa seperti loh Bapak Ibu ya. Artinya perilakunya itu bisa seperti binatang ternak. Maka kalau Bapak Ibu membaca bukunya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin itu manusia itu kata Al-Ghazali ini punya 4 potensi. Yang pertama yang sebagaimana Al-Quran menjelaskan potensi bahimiyah, potensi seperti binatang ternak. Nyuwun pangapunten menika kalau perilaku binatang ternak itu contohnya apa? Kebo atau sapi lah, atau kambing sejenis itu kan yang termasuk dalam binatang ternak. Itu kan Allah memberikan simbol bahwa ada orang yang kemudian mengumbar nafsu perutnya atau makan dan sejenisnya itu. Itu kadang-kadang menjadi budaya atau menjadi gaya hidup, makan di tempat-tempat yang dianggap mungkin mahal atau mewah. Maka puasa itu kita kan juga al-imsak, itu artinya menahan untuk tidak mengumbar nafsu makan. Lalu ada nafsu syahwat, itu kan juga bisa berpotensi ada orang yang melakukan tindakan-tindakan, mungkin ada perzinahan dan sebagai contoh itu. Jadi ada potensi orang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan berbagai kasus. Ini kan potensi bahimiyah, potensi yang bisa jadi ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Yang kedua ada yang disebut oleh Al-Ghazali itu yang di dalam Al-Quran juga disebut balhum adall, itu artinya punya potensi sabungiyah, punya potensi seperti binatang buas. Jadi bisa saling membunuh, bisa ada orang yang merampas, ada orang yang korupsi dan macam-macam. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kalau kita di media sosial ya, ada orang yang ngoplos pertalite dengan premium ya, jadi pertamax gitu. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Kerugiannya kalau ditotal dalam 5 tahun sampai 900 sekian triliun ya. Itu di bulan Februari 2025. Kita kadang-kadang sulit membayangkan ya, ada orang yang bisa melakukan seperti itu yang merugikan konsumen, luar biasa. Kita pengennya beli Pertamax agar mesin kita awet kan? Nggak taunya isinya oplosan, luar biasa ya. Bisa ya ada orang yang mengoplos dalam waktu 5 tahun 2018 sampai 2023. Nah sebelumnya di bulan Desember 2024 itu
ada di sebuah, saya sebut universitasnya saja ya, karena ini di media sosial juga disebut Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ada sivitas akademika yang membuat atau mencetak upal, uang palsu sampai 700 sekian triliun ya. Itu luar biasa. Saya bayangkan kalau kita mendapatkan uang palsu itu, kemudian untuk transaksi pakai uang yang beredar itu luar biasa kalau kemudian ditolak oleh bank atau ditolak oleh pedagang macam-macam. Tapi ada orang yang tega untuk mencetak uang palsu, itu potensi dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang itu luar biasa. Banyak ya, mungkin kalau dulu kasusnya masih agak ringan, mengurangi timbangan. Tapi sekarang minyak kita ya timbangan sih. Ada PT Antam itu juga ada masukan timah dulu. Itu ada orang yang bisa korupsi hampir 300 triliun itu dalam kasus timah. Itu kan ada potensi orang kadang-kadang bisa melakukan yang saling membunuh, saling mendapatkan sesuatu yang di luar. Mungkin kalau kita bayangkan gitu, 300 triliun agak sulit ya, agak sulit bayangkan. Dan yang ketiga kata Al-Ghazali, kita juga punya potensi untuk kekuatan di dalam diri kita itu menjadi kekuatan syaitan, kekuatan yang mungkin saling syaitannya itu kadang-kadang memprovokasi atau istilahnya mempengaruhi untuk kita tidak melakukan yang baik-baik. Nah ini maka Bapak Ibu ini adalah sebagai sebuah kelemahan. Dan yang terakhir saya ingin menutup, saya lewati beberapa. Saya ingin menutup dengan ini saja. Peluangnya dengan puasa kita bisa insya Allah menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ini skemanya seperti ini. Ini untuk menutup pertemuan kita supaya puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu bisa menjaga hablum minannas kita dan juga menjaga hablum minallah. Hablum minallah dalam bentuk apa? Ya kita tadi sholat, i'tikaf, puasa, zakat. Itu adalah menjaga hablum minallahnya stabil. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, hablum minallah itu harus tercermin di dalam hablum minannas. Maka Persyarikatan Muhammadiyah nanti membentuk ya, ada PKU, ada MCC kalau dulu namanya Panti Asuhan. Banyak lembaga-lembaga yang kemudian harus menyantuni bermanfaat di dalam kehidupan di masyarakat. Itu karena membangun keseimbangan. Islam wasatiyah itu adalah membangun antara hablum minallah dan hablum minannas secara seimbang. Kesalahan individu itu harus juga tercermin nampak di dalam kesalahan secara sosial. Jadi baik hubungannya dengan Allah, maka baik hubungannya juga dengan tetangga, baik hubungannya dengan orang lain dan seterusnya. Itu artinya kita insya Allah bisa menjaga dalam kehidupan kita. Kalau kita menikmati mawon yang saya aturaken, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Yang penting bahwa mari di bulan puasa, di bulan Ramadan ini kita berusaha, berikhtiar, berupaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita melalui berbagai ibadah, dan insya Allah kita menumbuhkan potensi ketakwaan kita. Dan karena kita oleh Allah diberikan potensi yang baik, tetapi Allah juga mengkirakan potensi yang tidak baik. Maka kan nyuwun pangapunten bagi perintah-perintah matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.